Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Galeri Sapata. Teman-teman, kali ini saya akan membahas di vlog kali ini saya akan membahas sebuah alat musik yang sangat menarik. Ini adalah alat musik karinding ya, teman-teman. Sesuai pembukaan tadi, kita tanya-tanya ke orangnya langsung gimana cara mainin alat musik ini dan gimana sejarahnya. Mau tahu keseruannya? Yuk cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nih sama Kang siapa? Rega Goong. Rega Goong, salah satu pemain alat musik karinding, teman-teman. Ini ada yang ditanyakan ya Kang Rega ya. Itu sejarah alat musik karinding dimulainya dari mana Kang Rega? Nah, sebelumnya selamat datang dulu ya di Galeri Sapata. Sebenarnya kalau di dalam grup saya gitu, di dalam grup musik saya itu sebenarnya nggak megang karinding. Karinding itu cuma adisional. Saya lebih ke megang ada lagi satu alatnya namanya celempung. Celempung. Iya, sama ngejodol lah kalau sama karinding mah. Jadi gitu. Lawan mainnya musik karinding. Gitu. Nah, cuman di komunitas saya itu salah satu syarat untuk jadi grupnya itu ya kita harus bisa mainin alat ini. Karena ini adalah alat yang utamanya gitulah, karinding itu. Jadi itu kewajiban harus bisa. Nggak kewajiban sih, kalau kewajiban kan lebih ke sholat gitu kan. Puasa, zakat. Jadi ya salah satu syaratnya ya kita harus bisa mainin ini. Karena apa? Ini itu adalah salah satu alat musik Sunda yang cukup puhun, Pak. Bahkan katanya, ini masih katanya ya. Karena kan yang namanya sejarah kita dulu itu banyak yang tidak tertulis. Hanya katanya yang dikatanyakan lagi gitu. Lamun cek bahasa Sunda mah cenah nu dicenahkan deui gitu dah. Cenah yang dicenahkan lagi. Jadi bahasa Indonesianya apa ya? Katanya yang dikatanyakan lagi kan. Katanya yang dikatakannya lagi. Liur banget. Liur, benar. Jadi si karinding ini itu adalah alat musik buhun bahkan sebelum adanya gamelan. Dan ini itu adalah alat musik yang menunjukkan bahwa kita itu dari Indonesia benar-benar, karena ini adalah alat musik agraris. Yang katanya awalnya itu datangnya itu ada beberapa versi gitu. Ada yang katanya itu mainannya budak angon atau anak gembala gitu. Anak gembala, budak angon, anak gembala, teman-teman. Jadi si anak gembalanya itu dulu itu sering diam di sawah. Terus katanya dia itu melihat diam gitu kan, ngahulang lah gitu, apa sih namanya, merenung gitu ya, gabut mungkin kalau bahasa sekarangnya mah gitu, ruat raut. Dan kalau dulunya itu karinding itu lebih spesifiknya itu sebenarnya dari aren. Dari pelepah aren. Yang disebut karinding itu sebenarnya dari pelepah aren. Ya, kalau yang dari pelepah aren. Dari kalau dulu ya, kalau dari sekarang ini. Kalau sekarang dari bambu. Dan dulu namanya itu bukan karinding kalau yang dari bambu, tapi kareng. Kareng disebutnya. Nah, cuman si kareng ini lebih dipakai oleh wanita. Nah, ini langsung nyambung lagi nih ke sejarah yang berikutnya. Jadi kalau yang laki-laki itu pelepah aren dan ukurannya lebih kecil dari ini. Kira-kira seginilah. Ada yang lebih kecil daripada kalau ini. aren itu rata-rata aren itu segini. Bisa ditunjukin ke kamera. Nah, segini nih. Nah, lebih pendek dari ini pokoknya. Kenapa? Karena kalau dulu kan smoking on the water itu pakai ini ya, tembakau, linting mania. Nah, jadi kenapa kecil? Jadi si karin itu bisa disimpan di tempat tembakau. Itu sejarahnya. Sejarahnya tuh begitu. Kalau yang karinding dari bambu biasa dipakai wanita. Dan kenapa sih ininya lebih panjang? Karena suka disimpan dijadiin tusuk konde. Gitu. Jadi dan katanya dulu itu si karinding ini suka dipakai sebagai alat apa ya disebutnya, komunikasi antara wanita dan perempuan, dan perempuan lesbi itu. Lesbi ya.
Iya. Antara wanita dan laki-laki gitu. Jadi pakai karinding kalau dulu itu juga WA-an lah mun aya nama Oh, iya. Jadi berkomunikasi kasih itu gitu. lewat musik Lewat gitu. musik karinding. Jadi Ada beberapa versi, ada katanya ngasih tahu ke ibarat ngasih musik kayak gini contohnya ya. Ini kode dari si laki-lakinya. dari si laki-laki. Contohnya mereka kesepakatan dulu nih pas ketemu, kalau dia jawabannya A kayak gimana, kalau dia jawabannya B kayak gimana. Contohnya kalau di rumahnya nggak ada siapa-siapa, si ceweknya ngebalasnya kayak gini. Tapi kalau di rumahnya banyak orang, si ceweknya kayak gini contohnya. Itu contoh. Jadi semacam kode gitu, ya, dulu itu semacam kode ini. gitu. Jadi kalau ada sepertinya dari laki-laki pew. Kalau nggak ada banyak orang kodenya begini, kalau ada orang, kalau sendirian kodenya begini. Itu mah nggak tahu lah kalau sendirian kesananya mau ngapain, mau ngelakuin, mau ngapain itu kita nggak tahu ya. Iya, jadi itu kode kolot zaman baheula. Jadi dan musiknya itu belum tentu seperti itu, cuman contohnya seperti itu gitu. Jadi hampir sama kayak kalau dulu kan kalau kita mau undangan atau hajatan kita kan pakai halu itu. Nah, hampir sama kayak gitu. Soalnya kan terus si karinding ini juga kenapa disebut alat musik agraris dan sangat pas? Karena katanya si resonansi udaranya itu ini kan di sabelnya di sabel rendah. Kalau karinding itu jadi bawah banget. Jadi ada resonansi udara yang bisa didengerin oleh beberapa hewan. Makanya bisa untuk mengusir hama. Katanya bisa mengusir hama. Kayaknya ngusir setan juga bisa ya. Bisa. Ngusir setan. Tapi dulu pernah ada di salah satu televisi nasional. Iya. Yang membahas tentang karinding. Sebenarnya itu salah satu, kalau menurut saya ya, ini saya deskripsikan dulu, ini menurut saya itu terlalu menggoibkan karinding. Malah menjadi penyesatan menurut saya. Karena kan karinding itu dulunya ada nama Ki Karinding, terus kemasukan katanya, terus nyalain musik celempung, si orangnya jadi kesurupan. Kerasukan. Iya, itu kan kalau menurut saya malah menjadi pengardilan budaya. Jadi orang-orang bakalan takut gitu. Takut sama karinding ini ya. Kayak dulu kan pernah dengerin suara gamelan, kalau kita tiba-tiba dengerin suara gamelan katanya suatu pertanda apa gitu. Itu walau alam ya kalau gaib, cuman bisa main nyetar radio. Ya enggak? Ya betul. Ya kan? Betul, pemirsa, betul. Soalnya janganlah kebudayaan itu enggak semuanya bertalian dengan gaib gitu. Jangan sampai anak-anak sekarang takut untuk berbudaya, takut untuk mencoba bertradisi gitu. Oh, iya benar-benar. Apalagi itu kan media mainstream gitu kan, media TV lah. Jadi, cuna geuning karinding teh nya deket jeung gaib. Terus teman saya juga ada pernah, saya kan aktif juga di stand up comedy. Ada teman saya dari Ciamis, dia katanya mainin si stand up-nya itu sambil mainin karinding. Pulangnya katanya kerasukan. Bohong eta mah asup angin. Benar-benar. Soalnya gini, Pi. Saya mainin alat ini tuh sering. Nggak pernah kerasukan. Berarti itu mitos ya. Mitos lah. Mitos. Teman-teman awas. Mitos itu ya, kalau ada yang menggaibkan atau mengapaan karinding itu mitos. Tapi kalau cuman saya juga bisa terpatahkan bahasa itu kadang-kadang emang iya gitu. Kadang-kadang emang iya. Bisa mengundang gitu kan. Kalau tadi kan kalau hama terusir, kalau gaib bisa terundang. Bisa juga, cuman tidak sagawayah gitu. Kalem jang jujur alit. Emang bisa terundang, bisa juga lah gitu kan terundang. Soalnya gini, kalau kita ngambil logikanya ya, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Cuman kalau yang tadi kata saya, teman saya itu bisa disebutnya masuk angin karena gini, dia mainnya di daerah mana, tapi masa kesurupannya di rumah. Jadi setan yang ikut ke rumah, kesurupannya di rumah gitu. Nah kalau si makhluk halus kayak gitu, kita tidak bisa mungkiri, dan di agama kita juga kan emang ada ya. Ya jin korin dan lain-lain itu ada ya.
kenapa ini bisa mengundang? Ya karena si low decibel tadi gitu. Ya lo pasti itu low decibel, soalnya kalau dari kedengaran oleh telinga kita itu kayak kecil, tapi Ya ternyata kan lebih dengar gitu lah. lebih dengar kedengaran juga ke kamera kayak kecil, tapi pas di setel atau gimana suaranya jadi Kencang kan? jadi kencang, jadi keras. Nah itu keunikan alat musik ini karinding. Nah, jadi ada beberapa frekuensi mungkin yang nyambung dengan Iya. dunia mereka gitu. Karena tidak dipungkiri. Nah kalau ini saya emang pernah Bener. gini mainin yang kayak gini ya. Bukan saya tapi ada Mang Aji. Dia itu ya guru saya termasuk leader saya di grup saya juga. Dia lagi mainin alat musik ini sendirian malam-malam. Dan ini salah satu mungkin mencek peribahasa nama anu ngasih ini ya power gitu. Tiba-tiba pas lagi main ini ada suara yang mengeram gitu, mengeram. Itu kalau nggak salah ada di IG-nya, masih ada kalau nggak salah, bisa dicari nanti. Nah terus kita juga pernah main di suatu daerah, di daerah Singaparna kalau nggak salah. Nah kita main kan di sana ya. Kita kan kalau main ini itu, nah bermainnya grup kita itu lebih ke gimana ya, menyatukan rasa gitu. Jadi tidak terpaku sama notasi. Kita itu bermain pure aja lah gitu. Pure aja. Kita main, nah beres main kan yang nyuruh main di sana itu teman-teman masih teman gitu. Dia katanya menghubungi kita lagi, nanyain katanya ya jadi salah satu tetua di sana gitu ya, yang yang dituakan di sana, nanyain kita gitu. Grup yang tadi main, yang mainin karinding dari mana katanya. Jadi kasih tahu kita dari mana, terus ditanya emangnya kenapa? Katanya pas kita ini nggak ngerasa. Iya. Katanya pas kita main itu tercium bau bunga mawar gitu sama bau bunga melati, yaitu entah parfum atau kayak gimana. Iya. Cuman katanya ke si tetua itu ada yang datang dan mereka merasa terhibur gitu. Iya. Jadi nah itu kalau menurut kita emang itu bersangkutan sama gaib. Iya. Cuman tidak dilebih-lebihkan kayak yang di TV gitu. Iya. Dan itu yang ngomong bukan kitanya gitu, bukan kita sebagai pemain, tapi lebih ke orang lain yang ngomong sama kita, dan kita menanggapinya ya mungkin syukurlah kalau mereka suka, tapi kalau kita mah jadi nilai plus gitu bagi kita. Nilai plusnya ya, Ya, itu. nilai plusnya itu berarti si karinding ini bukan hanya menghibur manusia tapi juga makhluk gaib gitu. Iya, benar. Ya kan? Benar. Ternyata makhluk gaib juga butuh hiburan gitu. Itu hiburan kayak kita, soalnya katanya itu di makhluk gaib juga kayak seperti kehidupan seperti kita gitu. Jadi sekarang mah aya sok nanggap karinding oke nya. Iya. Kan duka upacara adat mah kena corona itu duh. Segera beres segera. Nah, katanya ini musik karinding saya lihat dari YouTube ya, udah ke luar negeri, itu betul. Nah, udah sampai ke luar negeri itu. Nah, gini. Jadi si karinding ini kan termasuk jenis alat musiknya itu alat musik George harp atau harpa mulut. Dan itu tuh bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri juga ada. Cuman kalau di luar negeri lebih dari logam. Ada yang dari besi, dari Kuningan. Nah, Vietnam Kuningan. Vietnam Kuningan. Namanya Damoy. Damoy. Terus ada juga Jaws harp dari beberapa negara lah ya. Tidak bisa spesifik soalnya beda-beda. Itu dari besi. Dari besi. Dan kalau kita kan kalau karinding ini disimpannya di sini ya, di mulut. Di mulut gitu. Nah, kalau Joseph itu digigit. Oh. Makanya kasihan yang ompong nggak bisa mainin. Iya benar. Benar nggak? Benar. Kasihan. Benar itu. Dan saya pernah nyobain, Pak. Kalau Joseph saya pernah nyobain. Waktu itu kita ya alhamdulillah bisa ikut grup saya itu, grup Awisal Rasa. Grup pasukan Awisal Rasa bisa berangkat ke Kalimantan dalam rangka Lanjong Art Festival. Dan kita di sana ketemu sama teman-teman dari Jepang dan mereka itu mainin alat musik Jaws harp. Wih, asik deh, Pak. Kang. Kita jamming bareng. Jamming. Kita nyobain nih Jaws harpnya, digigit. Nggak enak, Pak. Saya lebih enakan bambu, tetap bambu is the best lah. Soalnya kan kalau logam terus ada agak hawa-hawa apa namanya itu? Karat. Nah, karat, gitu. Hawa karatnya itu kerasa gitu kan. Takutnya apa-apa sama jantung dan lain-lain. Ya. Nah, dan
kalau karinding nih, ini kan kita maininnya lebih ke diafragma ya, lebih ke napas diafragma gitu, ada pengaturan napas yang berbeda lah gitu. Terus kata dan kan kalau kita main karinding si muka kita itu agak ke tertarik, agak ditarik gitu. Nah itu juga katanya baik untuk kesehatan Pak. Makanya saya sama teman-teman di Awisa Rasa ya sering menganjurkan gitu, kalau sering lah minimalnya kenapa di Awisa Rasa kan emang dari kata hari Selasa, makanya minimalnya kalau kita itu tiap hari Selasa ngumpul dan kita berbase camp di Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya. Kita sering ya meraut, bikin sendiri gitu jadi ini karindingnya. bikin sendiri ya, Bikin kan sendiri. bisa bikin sendiri Ya. gitu, dari mulai celempungan, apa itu celempungan Celumpungan, terus karinding. Kalau itu dalam show pentas Awisa Rasa itu berapa alat musik Kang? Kita itu mainin itu kalau Awisa Rasa pemain karinding 2, kadang-kadang 3, Ya. kadang-kadang kita semua mainin gitu. Jadi kalau ada season 4 karinding, kalau alat musiknya berarti karinding, celempung renteng itu. Kalau pengen lihat alatnya ada juga di channelnya Awisa Rasa, cek aja pasukan Awisa Rasa. Ada channel Ada. YouTube-nya. Teman-teman ada channel YouTube-nya itu Awisa Rasa. Pasukan Awisa Rasa. Bisa dilihat di link bawah ini teman-teman. Ayah nanti. Nah, cara pembuatan karinding juga ada di channel Awisa Rasa. Mantap, Mantap, kan? bisa ditiru atau Bisa, ya. Emang itu salah satu visi kita gitu. Jadi kembali lagi dulu ya ke alat-alatnya, karinding, celempung renteng, terus celempung tunggal atau celempung indung, Ya. sama celempung anak. Cuman kalau celempung anaknya, nah itu saya yang pegang celempung anak. Ya. Celempung anak di pasukan Awisa Rasa salah satu yang unik Pak, dan jarang ya. Nggak tahu kalau ada ya berarti ada. Cuman kalau saya lihat sih jarang yang make. Kalau soalnya celempung yang saya pegang, celempung anak itu celempung melodi. Oh, Kan celempung itu kan pakai senar ya, senar dari bambu. Si senarnya itu kan biasanya paling banyak itu 3 Iya. sama si senar goongnya. Kalau saya 5 Pak. Dan sekarang lagi proses bikin pengen 7. Jadi ngemelodis gitu, saya lebih ngemelodis. Karena kan enggak juga saya itu basic saya itu sama juga kan sama Pak Ucia kan. Tapi kan kenapa saya bongkar? Karena saya bangga gitu. Saya pernah belajar gitu ya. Benar. Nah, jadi referensi musik saya itu ke musik-musik ya melodis itu agak gede lah gitu. Jadi, nah saya terapkan juga di grup saya gitu. Jadi intinya jadi di grup Sarasa itu melestarikan budaya yang ada di Indonesia ya kan ya. Jadi agar anak-anak muda kita tahu dan semangat untuk bisa belajar, mengenal alat-alat musik dari contohnya alat musik karinding ini bisa. Jadi alat musik karinding ini dibilang susah, gampang dibilang gampang ya susah. Soalnya semua alat musik juga harus belajar, harus ada proses. Nah, dan satu lagi alat musik yang kita pakai itu namanya didgeridoo kalau di luar negeri. Itu yang kayak song-song panjang. Kalau di Sundanya itu goong tiup. Nanti kapan-kapan ya Kang kita bisa review ke Awisa Rasa grup Akang bisa review, kita ngobrol bareng, ngopi bareng, kita review alatnya satu persatu, lalu kita lihat gimana cara mainnya, dan kalau ada konser kita lihat konsernya bagaimana gitu. Kalau video beberapa konser ada juga di video. Iya, kalau mau lihat konser-konsernya Awisa Rasa bisa dilihat di channelnya Pasukan Awisa Rasa ada di channelnya YouTube. Nanti linknya saya ditaruh di bawah sini ya, di deskripsi atau di deskripsi lah atau di sini deskripsi. Nah terus tadi kan Pak Ujang menyinggung untuk belajar ya. Emang iya betul. Jadi kalau belajar alat musik itu ada yang bilang susah-susah gampang sama gampang-gampang susah. Nah, yang diambil itu kalau menurut saya mending yang susah-susah, yang gampang-gampang susah. Jadi gampangnya lebih banyak gitu. Jadi kita semangat buat ininya. Susahnya sedikit, banyak gitu. Jadi kita lebih semangat gitu belajarnya. Dan nah ini salah satu teori atau filosofi karinding nih. Gimana Kang? Cara belajar. Dan itu saya juga kadang-kadang suka terapkan dalam kehidupan saya ya gitu.
Saya itu pertama kali belajar karinding, hal yang pertama kali dikasih tahu itu bukan memainkannya, tapi filosofinya dulu. Bahwa karinding itu punya 3 sisi. Ini kan karinding itu ada 3 sisi ya. Bisa dilihat kan. Nah, ada 3 sisi, 1, 2, 3 untuk memegang. Ini resonansi dan ini adalah alat yang menggetarkannya gitu. Jadi yang menggetarkannya ada di tengah Ada sini. di tengah ini. Nah, 3 bagiannya itu. Ini yang dipukulnya. Nah, ini si disebutnya itu aduh lupa lagi. Agak jorok sih, cecet ucing disebutnya itu. Sok Cecet lah gitu kita. Enggak apa-apa lah sok. Kita dibilangnya itu cecet. Nah, ini alat yang bisa apa namanya? Keluar suaranya gitu. Mengeluarkan suaranya ada di sini gitu. Dan ini ada pemegangnya gitu. Pegangannya. Pegangannya. Nah, ini punya filosofinya kayak gini. Ya. Ini yakin. Jadi yakin. Terus Ini sabar. Ini sabar. Dan ini sadar terakhir. Oh, filosofi yakin, Sabar, dan sadar yang di tengah sadar. Nah, itu filosofinya. Kita harus yakin. Seperti kita memegang karinding ini, kita yakin. Kita bisa. Siap. Sabar. Soalnya yang awal-awal itu kadang-kadang kan meleset ya gimana. Kita harus sabar. Gimana caranya kita bisa konsisten mukul. Dan yang terakhir sadar. Bahwa suara itu ada yang punya. Oh, benar. Suara itu ada yang punya. Kita minta sama yang punya. Selain usaha, kita itu harus berdoa. Iya. Itu filosofi kehidupan kan gitu. Setiap usaha juga harus dibarengi dengan doa. Nah, itu gitu. Jadi kata Bung Haji Omay Rama, perjuangan dan doa. Nah, eta perjuangan dan doa. Yang ka ditunda mun belokna kada ieu lawang angin gitu si pohang Jawa dulu eta. Jadi kangen nyalung Itu kalau ya dalam belajar karinding gitu. Dan kalau mau tutorial cara bermain karinding banyaklah sekarang di YouTube ya. YouTube banyak teman-teman. Ada 4 ketukan katanya kan, yang apa namanya, tongeretan, tutunggulan, terus rereogan, sama apa lagi lah lupa lagi. Bisa dicatat. Ya bisa dicari lah. Dicatat dulu, ditulis yang tadi rereogan yang itu bisa ditulis. Cuman kalau untuk mempraktekkan saya kurang bisa Pak, karena kita itu belajar karinding itu sok we bisa dah. Terus cari gimana, dan ini cari lagi ritmiknya, cara nyarinya pakai ini katanya, pakai rasa. Kenapa makanya namanya grupnya Awi Sal Rasa gitu. Awi Sal Rasa ya. Makanya ya bukan atau gimana ya, kita itu bukan grup musik ya gitu yang diandalkan kita itu emang naluri lah gitu, naluri bersama. Makanya kita namakan ini adalah musik rasa gitu. Dan semua hal juga sebenarnya harus pakai rasa sih. Harus pakai rasa kok. Kayak ngelakui aja kan, kita kalau ngelakui tidak pakai rasa nggak enak gitu ya. Apalagi kalau yang berbayar diburu-buru nih. Bisa awewe na depan tengenaheun. Kayak gitulah. Jadi harus ada proses dulu. Kalau tidak ada proses ya nggak bakalan kita bakal bisa mainin ini alat. Jadi intinya nanti kalau bisa video untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana tutorialnya nanti di Awi Sal Rasa ya. Kita akan bahas di sana. Di sana ada yang lebih lebih jago lagi dan guru saya. Ada yang bisa membuat segala macam. Nah, terus teman saya ada banyak ya video-videonya di Awi Sal Rasa. Wah, Pak mainin karindingnya. Tahu ketukan kaki kuda? Kan cepet tuh. Pakai karinding dia bisa, Pak. Edan lah si jelema eta, edan pokoknya. Keren lah. Pokoknya mah, dan ya intinya kenapa saya ingin belajar ini? Ya. Karena ini biar ini tidak punah, Pak. Ya, tak gitu. Biar ini tidak punah. Jadi dilestarikan biar nggak punah. Ini kan alat musik yang sangat mahal. Iya. Sangat mahal. Emang sih nilainya nggak seberapa, tapi nilainya sangat mahal untuk budaya kita. Nah itu, dan itu ini ya, ngomongin mahal lagi. Dan kita itu kan tadi kita bilang bahwa alat-alat musik kita itu kita bikinan sendiri. Dan kita tidak menjual. Kita tidak menjual karinding, kita tidak menjual celempung. Karena apa? Kalau kamu pengen,
Yuk belajar bikin bareng. Saya juga pernah diberi 2 tapi nggak bisa-bisa. Ya kan? benar diberi 2 sama Kang Rega, sampai sekarang nggak bisa-bisa, karininya ada di rumah. Soalnya gini, kenapa kita nggak jual? Kita ingin merubah mindset ya orang awam gitu. Kalau masih bisa dibeli pasti dalam perawatan aja pasti larlur lah, cek bahasa Sunda nama. Tapi kalau kita kita bikin aja bareng, mau bisa nggak bisa pasti kita kasih gitu. Jadi kalau dia tahu bagaimana cara membuatnya, dari bagaimana cara pembuatannya, apalagi kalau dari mimiti proses ngala awina gitu. Ini kalau di dalam bambu kan itu banyak ya, macam-macam bambu. Ada tamiang buat suling, ada bambu apa yang di Sunda itu bambu surat, bitung, terus bambu tali, ada awi tali, awi tali lah, bambu tali disebutnya itu. Terus bambu message, bambu surat kan, surat message. Bambu message. Terus ada bambu hitam ya kan, bambu ada hitam, bambu kuning. Nah ini jenisnya bambu apa? Nah kalau yang ini dari awi ini, dari bambu haur. Oh, haur. Bisa beda-beda Pak. Kalau alat musik yang di awi salsa pakai nih, kebanyakan yang dari bambu surat, karena lebih enak, lebih empuk. Terus ada juga yang dari bambu betung. Kalau di Indonesia itu namanya bambu betung. Kalau di kita bitung yang gede-gede itu. Gede itu ya. Nah, itu kalau dipakai celempung enak Pak. Soalnya kan lebih, jadi si serat bambunya itu lebih rapat gitu. Nah ini salah satu. Nah ini beda nih. Ini kan tadi dari haur ya. Ini lebih laudisibel. Ini dari bambu betung. Ini mah dari surat. Ini surat. Ini dari surat. Nah ini ada satu lagi, cuman ini bentuknya agak beda. Ini disebutnya karinding toel. Oh itu karinding toel. Kalau ini kan karinding yang dipukul-pukul kayak gini. Kalau ini yang ditoel kayak gini. Baru sekalian aja Kang bikin cara mainnya. Nih kalau cara mainnya ini gampang ditoel ya. Dan ini dari bambu betung, dari bambu bitung. Ini jadi ada 2 rupa itu karinding. Jadi ada yang ditoel, ada yang dipukul gitu. Nah, jadi kalau bambunya bisa bambu apa aja. Cuman tinggal kita aja bikinnya gitu. Terus kalau bambu betung nih, proporsi bentuknya atau ukurannya kayak gimana emang agak beda-beda juga ya. Dan kita kalau nggak salah adalah hampir dari semua bambu ada gitu. Cuman di sana dimuseumkan gitu kan, buat kita main. Kadang-kadang kita juga kalau di panggung enaknya pakai karinding yang ini nih, musik lagu yang ini pakainya karinding yang ini lah gitu, kayak ini kayak gitar lah. Dan kenapa balik lagi kenapa kita buat sendiri, dan itu jadi orang yang pegang karinding itu biar tahu lah, biar tidak larlur, biar lebih dirawat gitu. Soalnya bambu itu manja Pak. Bambu itu walaupun sudah mati tapi masih hidup. Iya. Soalnya kayak gini aja. Karinding nih nggak dirawat, bisa jadi jamuran, terus suaranya rubah. Makanya minimalnya seminggu sekali dijemur. Jadi harus ada perawatan. Iya. Pakai kayu putih gitu kan, takutnya masuk angin, kasihan. Gitu, makanya kita ngasih taunya hal basic seperti itulah gitu, biar dirawat baik-baik. Soalnya kalau mindsetnya membeli nanti budget gampang bisa beli itu ya. Jadi jangan gampang-gampang rusak beli. Rusak beli gitu. Terus gimana kalau yang si ngejualnya itu atau yang membikinnya itu, kalau banyak kan yang udah sepuh lah, terus mereka udah nggak ada, siapa yang mau bikin ini gitu. Gitu. Jangan sampai musnah ini tuh gitu. Kayak gitu. Ya. Seperti itu mungkin. Sekian. Oke teman-teman, dicukupkan sekian dulu Q&A kita tanya jawab sama
Kang Rega dari grup musik Awisa Rasa. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan membahas tutorialnya, cara bikinnya mungkin, cara memainkannya, tutorial cara memainkannya, atau cara gimana karinding towel dan karinding pukul itu. Mungkin di Awisa Rasa ada yang lebih lah kalau dibilang ada gurunya gitu ya. Iya, dan bisa lihat juga alat-alatnya kan lebih. Nah, bisa dilihat alat-alatnya di sana. Kalau nggak salah di mana base campnya, Kang? Di Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya. Nah, di Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya. Ini nih Kak Ujang ya. Ini mah bukan masa karinding, lebih ke konten. Nah, gimana kalau nama konten ini untuk yang pertama kali nih, ya, tanya-tanya. Tanya jawab yang pertama kali. Nah, nama kontennya mending dibikin aja sekalian. So. Kita bikin kan nama konten itu harus sesuai ya. Yeah. Nah, gimana kalau nama kontennya ini usulan dari saya? Tatanya we iya mah. Jadi si nama kontennya Tatanya we iya mah, tagline-nya ngarah apal. Nah, ya kan? Benar enggak? Benar. Tatanya we iya mah kan. Terus kalau filosofinya kita itu hidup itu kan harus selalu bertanya, kalau kita tidak tahu. Terus tagline-nya ngarah apa? Biar kita dapat ilmu gitu. Ya, jadi viewers-nya si Galeri Sapata bisa dapat ilmu dari kita gitu. Iya, betul. Sharing kebaikan, bener nggak? Ya, benar. Boleh kan? Boleh, siap. Jadi nanti saya akan tulis judulnya. Tatanya we iya mah. Tatanya ini we lah gitu. Tatawa itu bisa, tatanya ini we lah. Tapi kan kalau tatanya we iya mah kenapa? Karena dari Sunda gitu. Nah, jadi itu kenapa saya bikin biar ada nama kontennya, biar beban juga, biar rajin upload YouTube-nya. Benar nggak? Masa ketanyangan sekali, harus sering, Bang. Harus sering ya. Benar pasti, nggak? pasti. Biar jadi PR Kang Ujang buat terus Ya, ber-YouTube ria. ternyata membuat konten itu Ya. nggak gampang, teman-teman. Kalau udah ada nama kontennya mah nggak diterusin, lebar Lebar ya. aja. Ya. Jadi kita buat konten ini biar tahulah Sharing ini mah ya, sharing, bukan berarti ya. menggurui, tapi sharing. Bukan menggurui atau apa, tapi kita untuk sharing, Nah, itu. berbagi. Kalau ada dari kita ada yang salah, bisa dikomen, Komen di aja. kolom komentar aja. Kalau ada yang salah atau ada yang menambahkan boleh. Ada yang mengkritik juga, Kita bisa terima. tanggung. Nah, Ya. mungkin segitu dulu ya. Ya, siap. Mungkin segitu dulu video dari kami berdua. Saya Kang Tiar. Saya Gong 212. Untuk di segmen kali ini dicukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk, dadah.